Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid As-Salam yang sama-sama mencari dan mengharap ridho dan maghfirah Allah Azza wa Jalla. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita hingga saat ini. Karena nikmat-nikmat dan karunia-Nya itulah kita masih terus bisa istiqomah beraktivitas menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan-larangannya. Salah satunya adalah pagi ini kita bisa menjalankan sholat subuh berjamaah dan melanjutkannya dengan taklim rutin, duduk di majelis ilmu, majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digemari oleh para malaikatnya. Baiklah para hadirin hadirat, pagi ini kita akan membahas hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Tamim Ad-Dar radhiyallahu anhu. Saya bacakan hadis dan terjemahannya. Wa an Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu qol, dari Tamim Ad-Dari, semoga Allah ridho kepadanya, ia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Thalathan, beliau mengucapkannya 3 kali. Kulna, kata Tamim, kami berkata atau kami bertanya, liman ya Rasulullah, ya Rasulullah, bagi siapa agama nasihat itu wahai Rasulullah? Qala, Rasul bersabda, satu, lillahi, bagi Allah. Yang kedua, wali kitabihi, bagi kitab Allah. Yang ketiga, wali rasulihi, dan bagi rasulnya. Yang keempatnya, wali a'immatil muslimin, bagi pemimpin muslim. Dan yang terakhirnya, wa ammatihim, dan bagi para umat manusia pada umumnya. Demikian para jemaah. Hadis yang disampaikan oleh sahabat Tamim Ad-Dari, salah seorang sahabat mulia dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, termasuk sahabat yang utama, di mana pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Umar mau menghidupkan kembali sholat tarawih berjamaah yang dipimpin oleh seorang imam atau satu imam, yang pada masa Khalifah Abu Bakar hal ini belum terjadi karena kesibukan Abu Bakar dalam menghadapi kondisi internal dan eksternal umat Islam ketika itu. Kondisi internal, banyaknya umat Islam yang kembali murtad, salah satunya yang menolak membayar zakat. Muncul yang kedua, secara eksternal munculnya orang yang mengganggu keutuhan umat Islam, akidah umat Islam, yaitu nabi palsu.
Muslaimah Al-Kadzab dan istrinya. Maka Abu Bakar Siddiq fokus menghadapi itu. Kemudian di masa Umar bin Khattab, Umar menghidupkan kembali tarawih secara berjamaah dengan satu imam, dan salah satu yang ditunjuk untuk menjadi imam dalam sholat tarawih itu adalah sahabat Tamim Ad-Dari ini. Demikian para jemaah. Nah, selanjutnya para hadirin, dalam hadis ini Rasulullah bersabda, ad-din an-nasihah, agama adalah nasihat. Ini dari sisi bahasa para hadirin menarik, ya. Di mana menariknya? Dalam gramatika bahasa Arab itu antara kata yang pertama dengan kata yang kedua, kata yang bersama pertama disebut mubtada, kata yang kedua disebut khobar. Biasanya mubtada itu harus ada alif lamnya, itu gampangnya supaya dipahami, ya. Yaitu disebut dengan mu'arraf, ya kan, gitu para jemaah, ada alif lamnya. Sedangkan kata yang keduanya tidak ada alif lamnya, tapi di ujungnya ada tanwin, gitu. Itu disebut dengan khobar. Jadi nakiroh istilahnya di dalam bahasa Arab itu. Yang normal itu adalah ad-dinu nasihatun. Nah, itu mubtada dan khobar. Tapi di sini disebut dengan ad-dinun nasihah. Dua-duanya adalah ada alif lamnya para jemaah, ya. Nah, para hadirin, mubtada khobar dua-duanya makrifat, isim makrifat itu. Maka kalimat ad-dinun nasihah, karena dua-duanya antara mubtada dan khobar itu makrifat, maka ini memberi makna al-hasr, memberi makna batasan, spesifik, khusus, gitu para jemaah. Nah, oleh karena itu maka yang dimaksud dengan ad-din di sini para jemaah tidak sembarang din. Kan din itu banyak. Di dunia ini banyak sekali din itu, agama itu para jemaah, ya kan. Di Indonesia ada berapa agama, ya, yang dianut oleh penduduk di negeri ini, bahkan dilindungi oleh undang-undang. Ada Islam, ada Kristen dibagi dua, Protestan dan Katolik, ya kan. Ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu. Atau nanti ada lagi apa gitu para jemaah, kan, kita tidak tahu. Belum lagi di dunia ini para jemaah banyak sekali agama yang dianut oleh umat manusia. Nah, yang dimaksud ad-din di sini adalah al-hasr, spesifik, khusus, yaitu din yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi agama bagi kita, bagi umat manusia yang sekarang dianut oleh umat Islam, yaitu dinul Islam. Sebagaimana dinyatakan pada ayat ketiga surat Al-Maidah, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina," firman Allah. Ayat ini turun ketika Rasul haji wada para jemaah, ya kan, di Arafah. Yang artinya pada hari ini, yaitu hari Arafah, tanggal 10 Dzulhijjah, saat Rasulullah haji wada, akmaltu lakum, kata Allah, telah kusempurnakan bagimu apa? Dinakum, agama kamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah kusempurnakan atas kamu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu.
Itu yang dimaksud dengan din di sini, bukan sembarang agama, gitu. Agama yang Allah ridhoi, agama yang Allah terima. Dan ini bisa kita hubungkan dengan ayat 19 dan 85 surat Ali Imran, ya kan? Di ayat 19 surat Ali Imran Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya din, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya yaitu Islam yang kita anut. Karena hanya itu yang Allah ridhoi, hanya Islam yang Allah ridhoi, hanya Islam yang Allah terima, maka konsekuensi logisnya siapapun yang tidak menerima dan tidak memeluk Islam sebagai agama, dia akan merugi. Itu yang dijelaskan pada ayat 85-nya surat Ali Imran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa yang mencari, menganut, memeluk agama selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan di hari kiamat nanti tergolong orang-orang yang merugi. Nah, kembali ke sini, makanya maksud ad-dinun nasiha, din di situ adalah Islam. Selanjutnya para jemaah, apa yang dimaksud dengan nasihat di sini? An-nasihah di sini maknanya adalah al-ikhlas bil qasdi. Ikhlas dalam maksud, ikhlas dalam tujuan, ikhlas dalam niat, gitu para jemaah, ya kan? Itu yang dimaksud. Nah, kemudian kita lanjut. Kata hadis ini, Rasul mengatakan ad-dinun nasihat diulangi sampai 3 kali, para hadirin. Diulang sampai 3 kali. Apa maksudnya? Para hadirin, maksudnya di sini adalah takkid. Menguatkan, mengokohkan, menegaskan, menajamkan. Di dalam bahasa kita itu sering kita mengucapkan sesuatu secara berulang-ulang untuk menegaskan pentingnya persoalan itu. Makanya diulang-ulang. Nah, di dalam bahasa Arab, baik di Quran atau di hadis pada jemaah, untuk menegaskan, mengokohkan, dan menguatkan sesuatu itu, kadang diulang-ulang kalimatnya, kadang dengan menggunakan huruf takkid, seperti lam atau nun yang bertasydid. Seperti dalam hadis kita ambil contoh misalnya. Atau pakai inna di awalnya. Inna. Ya. Itu untuk mengokohkan dan menguatkan. Sesungguhnya. Atau sungguh para jemaah. Ya kan gitu. Bisa kita ambil dalam hadis. Menggunakan huruf lam dan nun yang bertasydid. Misalnya latat tabi'anna, latat tabi'anna sunana man kana qablakum, niscaya kata Rasul kalian pasti akan mengikuti tradisi dan kebiasaan serta adat istiadat orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta lau dakhalu hujura dabbin la dakhaltumu, sehingga sekalipun mereka memasuki lubang biawak, lubang yang kecil, kalian pasti akan mengikuti dan meniru mereka. Dalam hadis ini Rasul memberikan informasi kepada kita dalam sinyalemennya gitu kan. Umat Islam di masa setelah Rasul wafat akan ikuti tradisi istiadat, bahkan keyakinan orang-orang sebelum kamu. Kata para sahabat, liman, siapa wahai Rasulullah? Man, siapa yang dimaksud orang-orang sebelum kamu itu? Al-Yahudu wan Nasara, apakah Yahudi dan Nasrani? Kata Rasulullah, siapa lagi kalau bukan mereka?
Dan ini nampak jelas sekarang para jemaah nyata di mana umat Islam banyak mengikuti tradisi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Romawi dan lain sebagainya. Dalam adat istiadat bahkan dia terkait dengan keyakinan agama sekalipun. Kita ambil contoh misalnya para jemaah. Di kalangan orang Romawi sebelum mereka masuk Nasrani, orang Romawi itu adalah kaum pagan, penyembah dewa dan berhala. Setelah mereka masuk Nasrani, akidah pagan mereka tetap. Nah, di antara kebiasaan tradisi orang-orang Romawi itu ada yang namanya upacara peringatan. Satu, peringatan hari kelahiran antara lain. Dua, peringatan hari perkawinan. Tiga, peringatan hari kematian. Yang sekarang disebut dengan istilah ulang tahun. Coba lihat sekarang ulang tahun para jemaah. Luar biasa orang berulang tahun. Itu bukan tradisi Islam, tradisi Romawi. Yang kemudian beragama Nasrani sekarang, mereka yang melakukannya. Luar biasa. Sampai orang yang enggak punya pun dibela-belain untuk ulang tahun. Dan sekarang coba di media sosial para jemaah, ya kan? Kalau kita punya media sosial, pas kalau kita tulis di situ, ya hari kelahiran kita, tanggal kelahiran kita, pasti pas tanggal kering itu banyak tuh yang doain tuh. Tapi pakai bahasa Arab sekarang, barakallahu fi umrik katanya gitu. Kalau dulu kan selamat ulang tahun ya, sekarang diganti pakai barakallahu fi umrik. Cuman ganti bahasa tapi hakikatnya itu. Ya. Kedua contohnya, ulang tahun perkawinan. Di kalangan mereka orang-orang Romawi itu sampai kemudian sekarang jadi Nasrani, jadi Kristen para jemaah, ada namanya ulang tahun perkawinan. Dua kali. Satu ulang tahun kawin perak, yang kedua kawin emas. Kawin perak kalau perkawinan sudah usia berapa tahun? Apal, pernah itu Bu? Kalau kawin emas, kalau perkawinan sudah usia, banyak yang melakukannya di antara umat Islam. Itu latat, la dan anna, nun. Betul-betul pasti akan terjadi dan benar. Contoh terakhir. Kadang-kadang Rasulullah SAW itu untuk menegaskannya menggunakan huruf sin di awal yang masuk pada fiil mudhari para jemaah. Bisa contohnya begini. Rasul bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun la tutaqul ma'isyah fihi illa bil ma'siyah." Sayati atau ya'ti datang. Tapi kalau pasti akan datang, kata Nabi. Pasti akan datang suatu zaman di mana pada masa itu orang-orang sulit mencari nafkah kecuali dengan cara maksiat, dengan cara dosa. Rasul pakai menggunakan bentuk takkid, dan kenyataannya sekarang seperti itu. Sampai ada istilah, jangankan yang halal, yang haram saja susah. Biasa orang cari nafkah dengan cara yang haram para jemaah. Enggak merem, kalau dulu mungkin merem, sekarang melotot ya gitu para jemaah. Karena sudah biasa dan kalau sudah biasa tidak dianggap dosa, akan dianggap lumrah. Baik, itu contohnya kenapa diulang-ulang takkid, menguatkan. Berarti ini perkara penting yang akan Rasul sampaikan pada jemaah. Selanjutnya para hadirin, apa yang dimaksud dengan nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Rasulnya, bagi pemimpin muslim dan bagi seluruh umat? Apakah Allah, kitab, Rasul dan seterusnya perlu nasihat? Bukan itu yang dimaksud.
Masa nasihat bagi Allah dan bagi Rasul? Yang pertama, yang dimaksud dengan nasihat bagi Allah itu adalah an-nasihatu lillah ala ra'siha ibadah wahdah la syarikalah. Jadi yang dimaksud nasihat bagi Allah itu adalah ini puncak ibadah, yaitu kita mengibadahi Allah, taat patuh tunduk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tidak menyekutukan Allah dalam ibadah kepadanya. Tidak menyembah yang lain selain Allah bersama ia penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, para jemaah. Karena kalau seseorang di satu sisi dia ibadah kepada Allah dan di sisi lain dia ibadah kepada selain Allah, berarti ketika itu dia sudah menyamakan sesuatu selain Allah sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian disebut dengan syirik. Orangnya disebut musyrik. Perbuatannya syirik. Pelakunya adalah musyrik. Dan ini sebuah bentuk penghinaan kepada Allah. Pelecehan kepada Allah. Karena hanya Allah yang berhak disembah. Selain Allah itu makhluk. Dan makhluk tidak berhak untuk disembah. Apa makhluk itu? Ya, apa saja makhluk dalam realitasnya banyak orang yang menyembah sesuatu selain Allah. Berhala itu makhluk. Atau apa ini maksud dengan menyembah selain Allah itu, para jemaah? Meminta, memohon, berharap sesuatu yang baik dan terhindar dari yang buruk dari makhluk itu. Makhluk bisa manusia, manusianya bisa yang masih hidup, bisa yang sudah meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia berarti dia datang kepada kuburan atau ke kuburan orang seseorang, siapa saja orangnya, lalu ia berharap kepada orang yang dikubur itu agar ia mendapatkan bantuan dan pertolongannya. Para hadirin, perbuatan seperti ini dilakukan oleh banyak umat manusia. Berbondong-bondong datang ke kuburan. Bahkan ada yang menganjurkan, kalau Anda ingin selesai segala urusan Anda, datanglah ke kuburan Anu, Habib Anu, katanya gitu dalam kalimatnya ya, para jemaah. 71 urusan hidup Anda akan selesai. Itu bisa dicari para jemaah di media sosial. Saya tidak mengada-ngada. Itu kesyirikan. Itu yang menyembah, beribadah, memohon dan meminta kepada selain Allah. Bagaimana mungkin? Itu kan mustahil para jemaah ya. Nah, makanya diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla di surat, antara lain ya di surat Fussilat, Allah berfirman, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, firman Allah. Di antara ciri-ciri tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, ia ciptakan langit dan bumi, ia ciptakan bulan dan bintang. Kata Allah, jangan sujud kepada matahari dan bulan, tapi sujudlah kepada siapa yang menciptakan mata dan bulan itu. In kuntum iyyahu ta'budun, jika memang kalian hanya kepada Allah beribadah. Nah, itu yang maksud nasihat bagi Allah adalah taat, patuh, tunduk, pasrah, sumerah, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan sekecil apapun. Kemudian para jemaah, yang kedua, yang dimaksud nasihat bagi Allah yang kedua adalah
Al-mahabbatu wa ta'dim. Mahabbah dan ta'dim. Apa mahabbah? Mahabbah itu rasa cinta yang sedalam-dalamnya kepada Allah, yang melebihi kecintaan kepada apapun selain Dia. Kan objek cinta itu banyak, para jemaah, objek cinta kita itu. Misalnya kita ambil contoh saja di surat Ali Imran ayat ke-14. Itu di antara objek cinta kita. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz dzahab wal fiddah wal khayl musawwam wal an'am wal harth. Dzalika mataul hayatid dunya al ayat. Manusia itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cinta kepada apa? Kepada syahwat. Syahwat itu sesuatu yang diingini, yang digemari. Itu syahwat. Kalau kita memahami syahwat itu kaitannya dengan apa? Biologis ya, seksual. Tidak, syahwat itu bukan hanya seksual para jemaah. Katanya tadi, apa syahwat? Satu, minan nisa, perempuan. Tidak ada manusia normal yang tidak suka perempuan, ya kan? Dan ini memang ciptaan Allah Subhanahu wa taala para jemaah, sudah disematkan dalam diri kita. Makanya rasa cinta itu tidak ada sekolahnya. Orang mencintai seorang itu ya muncul aja. Jika saatnya sudah tiba kan gitu. Masuk usia balik, di situ muncul rasa suka kepada lawan jenis, bukan sesama. Hati-hati kalau muncul rasa cinta sama jenis, itu sesuatu para jemaah yang berbahaya ya. Gitu. Satu, wal banin, cinta anak-anak, anak cucu dan seterusnya keturunan. Siapa yang tidak cinta anak? Pengen punya anak, orang yang menikah pasti pengen punya anak. Walaupun sekarang banyak yang tidak mempunyai anak. Ya kan? Banyak. Yang ketiga, wal qanatir lil muqantarah, harta yang banyak, yang melimpah dalam bentuk apa? Adzahab, emas, ya kan? Wal fiddah, perak. Wal khairil musawwamah, kuda yang bagus-bagus. Ya. Simbol dari kendaraan. Apa tuh sekarang? Mobil, Alphard, Lamborghini, apalagi tuh nggak tahu dah saya perjalanan kan. Cinta semua, bangga ya. Terus apalagi itu yang roda 2, moge. Kalau udah pakai motor itu kayaknya jalan punya dia gitu. Ya kan? Yang lain tet minggir semua. Bangga lu para jemaah. Wal an'am, hewan ternak. Wal harth, sawah ladang. Itu di antara objek cinta kita manusia. Semuanya punya rasa cinta terhadap itu semua, dan agama tidak melarangnya, juga tidak mengharamkannya. Silahkan cintai itu semua, tapi kecintaan pada objek-objek cinta tadi jangan mengalahkan cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah ditempatkan di atas segala kecintaan. Itu mahabbah. Banyak ayat dan hadis yang menjelaskan hal itu. Yang kedua, at-ta'zim, mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah. Meyakini dan mengimani tidak ada yang agung selain Allah Ta'ala, tidak ada yang besar selain Allah Azza wa Jalla. Dan mahabbah dan takdim itu sesungguhnya para jemaah merupakan rukun di dalam ibadah yang harus melebur ketika kita ibadah. Sholat gitu misalnya. Maka sholat yang dilakukan, di situ ada mahabbah, di situ ada takdim. Ketika sholat seorang hamba, contohnya sholat ya, tidak ada rasa mahabbah dan takdim kepada Allah, sholatnya hambar. Sholatnya sia-sia, bukan sia-sia, sholatnya asal jadi.
Ya, ruku sujudnya, takbir aja. Bisa gini berjemaah. Banyak orang yang bangkit dari ruku. Ya ruku begini nih berjemaah. Allahu Akbar. Langsung ke sini. Nggak ada mahabbah dan takbir di situ. Bacaannya cepat banget. Masa ada orang sholat qobliyah subuh yang lain baru 1 rakaat, dia belum selesai 1 rakaat, dia sudah selesai 2 rakaat. Apa yang dibaca? Bagaimana isab tumaninahnya? Misalnya di satu contoh, kalau ada orang yang sholat qobliyah subuh misalnya, yang lain baru 1 rakaat belum selesai, dia sudah salah. Coba apa yang dibaca, bagaimana gerakannya? Tidak ada mahabbah, tidak ada takbir, kalau cuma terus ketika kita mau sholat, mengawali sholat, bagaimana perasaan? Lagi. Ketika kita sudah berdiri sholat, akan takbiratul ihram, bagaimana perasaan kita? Biasa-biasa saja? Santai-santai saja? Adakah perasaan yang terbersit di hati kita, di benak kita, bahwa saya ini sekarang berdiri menghadap kiblat untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada enggak? Kalau ada, apakah gemeter atau tidak? Deg-degan atau tidak? Yang kita hadapi itu Allah Azza wa Jalla, dan itu diwujudkan dengan kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ada enggak perasaan itu? Itu yang Rasul rasakan ketika beliau hendak sholat. Merasakan keagungan Allah dalam diri. Makanya ketika iqamah dikumandangkan Allahu Akbar, asyhadu alla dan seterusnya, itu sudah kita bangkit dan kita sudah akan menghadap Allah Ta'ala. Para jemaah, saf sudah rapi harusnya, tapi masih banyak, ini contoh aja, masih banyak di antara kita ketika iqamah sudah dikumandangkan, semua sudah rapi sholat, masih ada yang cengengesan. Berarti rasa takdirnya nggak ada di situ ketika mau sholat. Padahal yang dia akan hadapi Allah Azza wa Jalla. Dia bilang sekali lagi, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Aku kecil, aku hina, aku bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Itu takdim, harus melebur ketika kita ibadah. Kalau rasa takdim ketika kita ibadah apapun, khususnya sholat, maka yang ada apa? Yang ada kita yang merasa agung, membusungkan dada, angkuh sombong, congkak dan songong. Gitu. Baik. Nah, kemudian para jemaah, pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita menjadi seorang hamba yang benar-benar mencintai Allah di atas segala kecintaan, dan cinta kepada Allah dalam hati kita itu tidak pernah luntur, tidak pernah berkurang, tidak tergerus dan tidak terkikis. Bagaimana caranya? Para hadirin, wa min akbari asbabi mahabbah lillah, mahabbatullah allati hadatsat minal awam wa talabul ilm ay yatadakkarul insan ni'amallahi azza wa jalla. Di antara faktor-faktor yang bisa menumbuhkan rasa cinta yang dalam kepada Allah Ta'ala, baik di kalangan awam masyarakat pada kebanyakan dan orang-orang yang berilmu, adalah
mengingat nikmat Allah Azza wa Jalla. Mengingat nikmat Allah akan tumbuh rasa cinta kepada Allah yang luar biasa. Itu pasti. Maka orang alim, orang yang rajin ngaji lebih hebat lagi mahabbahnya para jemaah. Orang paham agama lebih hebat lagi mahabbahnya. Nikmat Allah luar biasa dalam diri kita. Saya ingin mengulangi lagi apa yang pernah sampaikan di sini. Nikmat Allah itu bertebaran di mana-mana para jemaah. Bahkan nikmat Allah yang ada dalam tubuh kita juga sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan dari ujung rambut ya sampai ujung kaki, dalam tubuh kita syarat dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada di dunia karena diadakan oleh Allah, dihidupkan, diciptakan oleh Allah. Lalu Allah hidupkan kita. Kita dikasih hidup oleh Allah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih umur oleh Allah, nikmat. Disiapkan fasilitas yang sempurna untuk urusan dunia dan akhirat kita, nikmat dari Allah Ta'ala. Segala kebutuhan kita sudah disiapkan oleh Allah, nikmat. Di tubuh kita ada mata, alat pelihat, ada telinga, alat pendengar, ada kulit, alat perasa, itu kan. Ada lisan, alat kita berbicara. Ada tangan, ada kaki, ada alat-alat alat badani kita yang lainnya yang ada dalam tubuh kita. Ada jantung, ada paru-paru, ada alat pencernaan, usus, ada ginjal, ada macam-macam. Semuanya dari Allah. Dan yang menarik para jemaah, dalam tubuh kita ini ada perbuatan-perbuatan yang disebut dengan musayyar. Dibentuk dan ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, yang dikelola langsung oleh Allah sendiri, tidak diserahkan kepada kita untuk mengatur dan mengurusnya. Apa? Kerja jantung, kerja paru-paru, kerja alat pencernaan. Siapa yang mengaturnya? Allah Azza wa Jalla. Kita makan apa saja, kita nikmati waktu ngunyah, kita nikmati saat masuk ke tenggorokan. Setelah masuk dalam perut kita, sudah selesai. Kemudian siapa? Kemudian dicerna oleh alat pencernaan kita. Lalu dibagi-bagi dari apa yang kita makan itu. Ada yang untuk memperkuat tulang. Ada yang menjadi darah merah, darah putih. Ada yang menjadi bahan manusia yang disebut sperma. Ada yang jadi keringat. Dan sisanya yang sudah tidak berguna dikeluarkan ke belakang. Siapa yang ngatur? Kita cuma makan doang kok. Tiba-tiba badan gede, badan sehat, atau tiba-tiba badan sakit. Allah yang ngatur. Termasuk gerak refleks. Bagaimana mata berkedip? Berapa detik sekali dia berkedip? Dan ada kedipan satu saat ketika sesuatu bisa berbahaya untuk mata dia berkedip. Para jemaah, itu gerak refleks dari Allah. Contoh lain, seorang wanita hamil tua. Jangankan loncat pagar, lari pun tidak bisa. Tapi ketika rumahnya kebakaran, dia bisa loncat pagar. Gerak refleks dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu diserahkan kepada kita untuk mengaturnya, kita tidak bisa. Makanya ada doa yang Rasul katakan, Allahumma la takilni nafsi walau tarfata aini, kata Rasul. Ya Allah, jangan kau serahkan kepadaku untuk mengatur diriku walaupun hanya sekedip mata.
Subhanallah, nikmat luar biasa. Ketika badan kita digunakan untuk bekerja, energinya sudah berkurang, lemes, ngantuk, terus tidur. Nikmatnya tidur luar biasa. Bangun tidur seger lagi. Dari mana coba? Allah Ta'ala mengingat itu semua, para jemaah akan muncul rasa cinta kepada Allah. Ketika rasa cinta sudah sangat dalam, akan muncul sikap yang komitmen kuat terhadap Allah Ta'ala. Rela berkorban untuk yang dicintai. Apapun yang Allah inginkan dari kita, apapun yang Allah perintahkan kepada kita, apapun yang Allah larang dari kita, kita siap, sedia, siaga. Ya Allah, aku lakukan semuanya. Aku pasrah, ridho, melaksanakan apa yang kau perintahkan. Karena rasa cinta itu ibarat kita manusia, seseorang yang tak berpunya, secara dohirnya begitu, tapi dia hidupnya tidak pernah kekurangan karena ada orang yang membantu dan menolongnya. Sehari-hari dibantu, ditolong, disubsidi oleh orang itu. Perhatikan bagaimana orang itu kepada orang yang menolongnya. Kesetiaan yang paripurna dan sempurna. Loyalitas yang luar biasa. Bahkan ia rela berkorban untuk orang yang dicintainya itu. Itu rasa cinta yang sesungguhnya. Kepada Allah pun begitu. Rela berkorban untuk orang yang dicintai. Rela mengerjakan apapun kata Allah. Karena kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cinta hakiki, cinta yang sesungguhnya, dan pengabdian yang sesungguhnya. Bukan pengabdian yang sifatnya luaran. Bukan pengabdian yang kebohongan, bukan. Pengabdian pura-pura maksud saya, bukan. Pengabdian yang pura-pura itu, kesetiaan dan loyalitas yang pura-pura itu biasanya dilakukan oleh para penjilat. Ya kan? Kalau kita kepada Allah bukan menjilat, tapi ridho. Kan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ridho, bukan menjilat. Kalau orang menjilat itu orang yang tidak punya ini, para jemaah, yang akalnya kurang. Ya, akalnya kurang. Makanya ada orang yang bilang penjilat itu lidahnya lebih panjang dari akalnya, gitu. Ya. Iya. Baik para jemaah. Itu ingat nikmat Allah. Ya. Bapak, para suami misalnya, suami dulu contohnya ya. Mencintai anak, mencintai istri. Ada nggak suami seorang bapak yang rela istrinya susah, anaknya belangsak? Nggak ada. Nggak bakalan ada yang rela melihat istrinya susah, anaknya susah. Makanya ia bekerja keras untuk menghidupi kebutuhan mereka. Sampai ada istilah kerja keras, banting tulang, peras keringat, siang jadi malam, malam jadi siang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Iya. Untuk siapa? Demi anak istri. Karena ada rasa cinta. Istri pun begitu kepada suami, kepada anak.
rela melayani suami, mengurus suami, karena rasa cinta kepada suami. Sampai lupa mandi, lupa dandan, karena ngurus segala sesuatu, cinta suami. Karena rasa cinta itulah memang yang menumbuhkan seseorang karena sikap loyalitas dan kesetiaan yang paripurna. Kepada Allah juga begitu. Maka kita katakan di dalam sholat kita antara lain. Allahu Akbar. Baca doa istiftah. Lanjutan dari istiftah itu ada kalimat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Suka diresapi nggak kalimat itu? Atau ngeluncur begitu saja karena sudah terbiasa? Padahal itu pernyataan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu wujud kecintaan kita kepada ya Allah. Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidup langsung cinta nasihat bagi Allah mencintainya. Dan rasa cinta akan muncul manakala kita mengingat nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Jadi wa mata dzakaroni amallahi azza wa jalla fa inna yuhibbulillahu yuhibbullah. Manakala kita ingat cinta nikmat-nikmat Allah, niscaya kita akan tumbuh rasa cinta kepadanya. Ada sebuah asar yang mengatakan begini, ahibbullaha lima yarzuqukum bihi minan ni'am. Cintailah oleh kalian Allah Azza wa Jalla, karena Dia Allah lah yang telah memberikan kepada kamu berbagai macam rezeki dari nikmat-nikmat. Yang dimaksud rezeki para jemaah bukan hanya makanan minuman saja kan gitu. Kita suka membatasi dan mereduksi mana rezeki secara sempit hanya dalam pengertian makanan minuman. Rezeki itu apa saja yang Allah limpahkan pada kita. Harta kekayaan, rezeki. Kepintaran, rezeki. Kesehatan, rezeki. Waktu yang luang, rezeki. Jabatan kedudukan, rezeki. Keahlian, rezeki. Iya kan? Kekuasaan, rezeki. Istri, rezeki. Suami, rezeki. Anak, cucu, rezeki. Semuanya rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah sudah meminta kepada kita agar seluruh yang Allah limpahkan kepada kita dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Itulah yang kemudian disebut dengan syukur kepada Allah. Selanjutnya para jemaah, di sini pengarang kitab Fathul Jalal wal Ikram ini memberi contoh yang sudah saya singgung tadi. Diulangi lagi. Kata beliau, wa anta undur, dan Anda semua wahai umat Islam, cobalah. Faqad yasallahu laka al-aql. Allah telah memberikan kemudahan kepadamu apa? Makan. Makan dan makanannya dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita pikirkan, sampai hari ini dari umur kita masing-masing, apakah kita kekurangan makanan dan minuman? Tidak, para jemaah. Pagi-pagi bangun tidur lapar karena sekitar 6 jam atau lebih kita lapar. Ada makanan. Bahkan nanti selesai ngaji, ada makanan. Buat sarapan. Mungkin itu kurang nendang ya makanan di sini ya. Pulang ke rumah nasi uduk, lontong sayur. Apa lagi? Nanti jam 9, jam 10 udah mulai lagi tuh
Ada lagi tuh snack. Jam 12, jam 1 tengah hari dia minta lagi makan. Makan besar, makan berat. Terus jam 3, jam 4 ada lagi makanan yang kecil, ngopi sama goreng singkong misalnya. Nanti malam makan lagi. Bahkan mau tidur masih nungguin mie tek-tek. Mana laparnya? Enggak, Allah ngasih makan dengan mudah kepada kita. Apapun yang kita mau, ada. Uangnya juga ada. Soal mahal atau murahnya, itu urusan lain. Yang penting tidak pernah merasa, tidak pernah kelaparan. Allah mudahkan itu semua para jemaah. Apakah kita pernah berpikir seperti itu? Ini adalah karunia dan nikmat Allah Azza wa Jalla. Terus syukurnya sampai mana dan ibadahnya seperti apa? Padahal nikmat Allah berduyun-duyun tercurah kepada kita. Gitu. Wal libas, pakaian yang kita kenakan. Apalagi para ibu, pakaian tuh luar biasa tuh. Ya. Ibu pengajian mah Bu, seragamnya ada berapa tuh? Itu kan kalau ibu majlis salim, seragamnya saja ada berapa itu. Luar biasa. Kita dari mulai pakaian yang sehari-hari, pakaian di rumah, pakaian dalam, pakaian luar, ada pakaian untuk kerja, ada pakaian untuk santai, ada pakaian untuk rekreasi, ada pakaian untuk keundangan. Dimudahkan semuanya oleh Allah Ta'ala. Ya kan? Wasakan, tempat tinggal, subhanallah. Pernah nggak kepanasan di waktu panas, kehujanan di waktu hujan, kedinginan di waktu banyak angin? Tidak, kita tinggal di rumah. Soal rumahnya sederhana, mewah dan sebagainya, itu soal lain. Yang pasti kita punya tempat tinggal, punya tempat kembali, punya tempat berteduh, punya tempat bercengkrama dengan keluarga. Kan gitu. Kan yang ditanya orang pertama kali kalau kita bertemu apa? Atau dengan teman-teman yang sudah lama tidak bertemu, reuni misalnya gitu. Pertama yang ditanya apa? Di mana tinggalnya? Kan gitu. Ya di sana saya tinggal. Soal rumahnya mewah lain lagi, ya kan. Wal ahl, keluarga, subhanallah, punya istri, punya suami, punya anak, punya menantu, punya cucu, itu kenikmatan tersendiri yang Allah berikan kepada kita. Coba, kita punya anak laki-laki 2, hanya laki-laki. Tapi tiba-tiba Allah Azza wa Jalla ngasih kepada kita 2 anak perempuan dari istri 2 anak laki-laki kita. Tiba-tiba kita punya anak perempuan. Ya, emang gak nikmat itu? Atau punya anak perempuan 2, cuma 2 doang, atau 3 perempuan semuanya. Tiba-tiba punya anak laki-laki, suami dari anak-anak kita yang perempuan, udah gitu cakep, ganteng, pinter, kaya, subhanallah. Nikmat dari Allah Ta'ala, bangga. Tuh menantu saya tuh. Terus punya cucu. Luar biasa itu kenikmatan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Dan ternyata cinta seorang kakek kepada seorang cucu itu melebihi cintanya kepada anak. Contoh Rasulullah misalnya para jemaah, bagaimana sayangnya kepada cucu-cucu beliau. Sampai lagi sholat pun digendong. Rasul tidak menggendong anaknya ketika sholat, tapi cucunya masih digendong. Itu kebahagiaan luar biasa, nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Cucunya beranak, kebetulan dia masih hidup dan masih segar, lebih bangga lagi. Ya, ada seseorang, saya tidak sebut namanya, dia pejabat para jemaah. Ya, waktu cucunya nikah,
Dia yang jadi saksinya, saya yang khutbahnya, yang ceramahnya. Bangga banget menjadi saksi bagi cucunya yang menikah. Itu nikmat luar biasa. Mana lagi, maka kata Al-Quran berapa kali itu diulang-ulang oleh Al-Quran surat Ar-Rahman. Tentang nikmat Allah, apa tuh bunyinya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi dari Allah yang berikan padamu yang kalian dustakan? Yang terakhir al-aman, rasa aman, rasa tentram, rasa nyaman, rasa damai. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang alhamdulillah kita tinggal di negeri yang aman, nyaman, dan damai. Ya ada sih hiruk pikuk. Ya, itu mah biasa. Dan itu adalah dinamika. Kalau aman terus juga kurang enak ya. Ada dinamikanya gitu. Biar kita juga berpikir ya. Nah demikianlah para jemaah. Semua ini adalah diserahkan, dilimpahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Sangat banyak dan tidak akan pernah mampu kita menghitung nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Karena Allah sudah menegaskan, sering kita dengar ayat itu, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghinggakannya. Sampai di sini dulu para jemaah tentang nasihat kepada Allah. Masih banyak yang lainnya kita akan teruskan di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan, bagian akhirnya bagaimana kita bersikap dan berakhlak kepada Allah setelah kita tahu betapa nikmat dan karunia-Nya yang terlimpah kepada kita. Satu jawabannya, taat, patuh, tunduk, pasrah kepadanya, ibadah dengan sebenarnya tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Semoga saya dan para jemaah kita semua bisa mengamalkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.